Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza sebagai moderator. Adapun anggota kelompok lainnya, yang pertama Alma Asyagianti, yang kedua Nurul Azikin Husnora, yang ketiga Parman, yang keempat Zaitun Mulyani, yang kelima Fatmawati, dan yang terakhir Nur Maida Isra Husna. Untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya persilakan kepada semua pemateri untuk menerangkan materinya masing-masing mengenai kepemimpinan. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM J1A1191117. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan, di mana kebutuhan yang tinggi terhadap kepemimpinan menyebabkan dikembangkannya pendekatan-pendekatan untuk memahami apa itu kepemimpinan. Terdapat 3 pendekatan yang dianut para ahli dalam menjelaskan kepemimpinan, yaitu yang pertama pendekatan klasik, kedua pendekatan kontekstual, dan yang ketiga pendekatan identitas. Yang pertama pendekatan klasik atau pendekatan individual, di mana pengertian kepemimpinan merupakan kualitas kepribadian seseorang yang berbeda dari kebanyakan orang lain, atau leadership as charismatic leadership. Misalnya, seorang ulama memimpin kegiatan sosialisasi imunisasi karena memiliki karisma yang membuat masyarakat mau mendengarkan. Kedua, kepemimpinan merupakan kualitas kecerdasan seorang yang memungkinkan dirinya dapat memengaruhi orang lain. Misalnya, seorang dokter yang diangkat menjadi ketua tim penanganan kasus penyakit menular karena kemampuan akademik di bidang ini. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual atau pendekatan sosial, di mana yang pertama, kepemimpinan diperoleh seseorang jika ada kesesuaian antara individu. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alma Asyagianti dengan NIM J1A1191007. Baik, kita masuk pada sejarah dan definisi sistem. Istilah sistem sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada saat itu istilah ini dipakai dalam bidang musik, sehingga pengertian sistem pada masa itu adalah sekumpulan interval, skala, atau sederetan not yang dikembangkan dengan interval tertentu. Pengertian sistem semakin berkembang dengan sejalannya konsep bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan. Sehingga lahirlah general sistem teori yang digagas oleh Ludwig von Bartalanffy. Menurut Bartalanffy, sistem ini adalah suatu entitas yang berusaha menjaga keberadaannya dan melakukan hubungan yang menguntungkan dengan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan. Sistem pelayanan kesehatan di klinik berusaha mencapai tujuan, yaitu mencapai efisiensi yang optimal dengan melakukan koordinasi antar bagian dari pelayanan di klinik seperti poli dokter umum, radiologi, laboratorium klinik, keuangan, administrasi, dan pemasaran. Dalam hal ini, klinik merupakan entitas. Definisi sistem lainnya dijelaskan oleh World Health Organization (WHO). WHO mendefinisikan sistem dengan penekanan oleh pendekatan dalam memecahkan masalah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu asal mula sistem. Sistem berhubungan erat dengan kegiatan manusia sehari-hari. Kemunculan sistem disebabkan oleh aktivitas manusia yang tiap hari semakin bertambah dan semakin kompleks. Jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, jumlah penduduk semakin bertambah karena kelahiran dan adanya pendatang. Jumlah rumah semakin bertambah, sehingga semakin sempitnya ruangan publik. Lapangan sepak bola yang luas berubah menjadi lapangan futsal yang lebih sempit. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah seperti kejahatan. Akhirnya, diterapkan sistem keamanan lingkungan di kampung-kampung untuk mencegah kejahatan. Pertambahan penduduk berpengaruh kepada sistem transportasi.
Jadi, sistem lahir atau timbul karena adanya kompleksitas permasalahan. Sistem timbul karena adanya mes, kekacauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Nasmurah dengan NIM J1A1-19063. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai karakteristik sistem. Sistem memiliki karakter atau ciri-ciri yang sudah diterima secara umum oleh khalayak. World Health Organization pada tahun 2009 memaparkan karakteristik dari sistem antara lain: yang pertama, self-organizing, yang artinya sistem mampu mengorganisasi dirinya sendiri. Yang kedua, constantly changing, yang artinya sistem mengalami perubahan secara konstan. Yang ketiga, tightly linked. Oke, selanjutnya itu mengenai konsep berpikir sistem. Berpikir sistem pertama kali diperkenalkan oleh Barry Richmond pada tahun 1994 dan mendefinisikan berpikir sistem sebagai ilmu dan seni tentang bagaimana menginterpretasikan perilaku secara reliabel dengan mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap struktur yang melandasi perilaku tersebut. Berpikir sistem yang mulai dikembangkan pada awal abad 20 pertama kali diaplikasikan pada bidang teknik, ekonomi, dan ekologi. Ada beberapa penggunaan berpikir sistem pada bidang kesehatan masyarakat, antara lain seperti yang pertama, pada pemberantasan penyakit, yaitu awal tahun 2000-an. Diaplikasikan pada masalah-masalah kesehatan seperti tobacco control, obesitas, dan TBC. Digunakan untuk meminimalisir penyebaran H5N1 atau flu burung. Yang kedua, pada bidang K3, yaitu dalam proses safety inspection di lokasi konstruksi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Brazil. Penerapan berpikir sistem cenderung mendapat perhatian yang tinggi dalam K3 dan bersinergi dengan konsep budaya keselamatan, iklim keselamatan, rekayasa kesehatan kerja, makna ergonomi, sistem sosioteknik, dan sistem manajemen keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Parman dengan NIM J1A1197176 akan melanjutkan materi pada poin H mengenai kebutuhan Learning Organization. Organisasi pembelajar OP atau Learning Organization merupakan solusi untuk organisasi yang disarankan untuk menghadapi kompleksitas dalam organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan reduksionis dalam hal ini pendekatan yang membagi-bagi permasalahan ke dalam bagian-bagian yang kecil kemudian dirangkai kembali sudah kurang relevan pada era keterbukaan informasi saat ini. Dunia semakin terkoneksi secara masif dan permasalahan semakin kompleks dan dinamis, tidak terkecuali pada bidang kesehatan. Website konsultasi dokter sekarang banyak ditemukan sejak bisnis startup menjamur, sehingga pasien tidak perlu datang ke pelayanan kesehatan jika sekedar menanyakan kondisi kesehatan. Organisasi pembelajar memiliki karakteristik sebagai begitu menurut Senge tahun 1999, yaitu pertama, anggotanya secara terus-menerus mengembangkan kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada era OP, pemimpin mendukung pengikutnya untuk mengembangkan diri dan berkreasi sesuai minatnya. Paradigma kepemimpinan yang menghambat kreativitas mulai sudah ditinggalkan. Yang kedua, menerima pemikiran yang bersifat baru dan ekspansif. Pemimpin pada era OP tidak mengekang pemikiran yang nyeleneh, justru memeliharanya agar menjadi sesuatu yang produktif atau berdampak positif. Paradigma kepemimpinan yang mengekang ide-ide baru tidak akan terjadi pada organisasi pembelajar. Kita masuk pada yang ketiga, anggotanya diberi kebebasan menyampaikan pendapat atau aspirasi sehingga terjadi dialog. Pimpinan organisasi pembelajar tidak melarang anggotanya bersama-sama menyampaikan aspirasi. Justru aspirasi tersebut didengarkan dan dikembangkan ke arah yang positif. Kemudian yang keempat, anggotanya secara terus-menerus mempelajari pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dan membentuk komunitas pembelajar. Pada organisasi pembelajar, anggotanya secara sukarela belajar bersama-sama, dalam hal ini tidak individual, untuk mendapatkan pembelajaran dalam rangka Baik, itulah materi yang sempat kami jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.